Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam budaya Nusantara. Kalau kita berkunjung ke kota budaya Yogyakarta, kurang rasanya kalau kita tak mengunjungi masjid besar yang lokasinya berada di sisi barat Keraton Yogyakarta. Masjid itu adalah Masjid Gede Kauman. Masjid ini termasuk masjid yang tertua di kota Yogyakarta yang dibangun oleh raja pertama dari Keraton Yogyakarta. Masjid Gede Kauman dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1773. Masjid ini adalah simbol kebudayaan khas Kasultanan Ngayogyakarta yang syarat akan perjalanan sejarahnya yang panjang. Kemudian, yang menandakan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah kerajaan Islam. Sejak dulu kala, masjid ini dipergunakan sebagai tempat beribadah bagi raja sekaligus keluarganya dan para rakyatnya. Masjid Gede Kauman juga dikenal sebagai Masjid Raya Daerah Istimewa Yogyakarta yang lokasinya berada tepat di alun-alun utara. Pendirian masjid ini diprakarsai langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku penghulu keraton. Adapun rancangan bangunan masjid ini dikerjakan khusus oleh Kiai Wiryokusumo. Masjid Gede Kauman didirikan pada hari Ahad Wage 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah garis miring alif 1699 Jawa. Di masa awal Kasultanan Yogyakarta berdiri, Masjid Gede Kauman juga dipergunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama perkara perdata. Kemudian dipergunakan juga sebagai tempat untuk berdakwah menyebarkan nilai-nilai Islam. Pertemuan para ulama, baik dari keraton sendiri maupun ulama dari luar keraton, hingga perayaan peringatan hari-hari besar dalam agama Islam. Masjid Gede Kauman dipimpin oleh seorang ulama dari Keraton Yogyakarta atau disebut sebagai penghulu keraton. Penghulu keraton ini berada di dalam struktur abdi dalem pametakan, yakni abdi dalem yang mengurusi bidang keagamaan. Salah seorang ulama besar yang kemudian dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga pernah bertugas sebagai penghulu keraton dengan nama gelar Raden Ngabehi Ngabdul Darwis. Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini memiliki serambi yang cukup luas yang juga disebut sebagai Al-Mahkamah Al-Kabiroh, sehingga pada masa dulu dapat digunakan sebagai tempat untuk prosesi penyelesaian permasalahan hukum-hukum Islam. Selain itu, halaman masjid ini juga luas, yang dapat menampung banyak orang yang ingin melihat atau mendengarkan secara langsung prosesi penyelesaian hukum-hukum Islam oleh penghulu keraton tersebut. Ketika berkunjung secara langsung, kita akan melihat bangunan Masjid Gede Kauman yang sangat mencirikan nuansa keislaman, namun dibalut dengan budaya Jawa. Ciri tersebut tampak mulai dari atap masjid yang menggunakan pola susun tiga gaya tradisional Jawa bernama tajuk lambing teplok. Pola ini bermakna 3 tahapan pencapaian dalam hidup manusia yang berhubungan dengan Allah sebagai Tuhan yang patut disembah, yakni syariat, hakikat, dan makrifat. Selanjutnya, pada bagian puncak Masjid Gede Kauman juga terdapat sebuah mustaka
atau yang bisa disebut sebagai kepala. Mustaka Masjid Gede Kauman tidak seperti masjid-masjid pada umumnya. Mustaka Masjid Gede Kauman berbentuk sebuah godo yang berdiri tegak, kemudian di sampingnya terdapat hiasan daun-daun kluweh. Dalam metodologi Jawa, godo adalah senjata pamungkas untuk mengalahkan musuh. Semua kesatria dalam cerita pewayangan juga selalu bersenjatakan godo ketika sudah tidak ada lagi senjata lain yang bisa mengalahkan musuh. Godo yang berdiri tegak pada mustaka Masjid Gede Kauman dapat diartikan sebagai simbol ketauhidan atau simbol bahwa Allah adalah satu dan tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Simbol godo ini juga sekaligus mengajarkan bahwa ketika senjata ataupun usaha kita sudah mentok dan tidak membuahkan hasil, maka sudah saatnya kita harus pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Masjid Gede Kauman juga memiliki interior yang megah dan bernuansa Jawa. Menurut para ahli, masjid ini dibangun dengan tiang-tiang yang telah berusia sekitar 500 tahun. Tiang-tiang tersebut terbuat dari kayu jati Jawa yang diambil utuh tanpa sambungan. Tentu saja, untuk sekelas bangunan masjid kerajaan, pemilihan kayu jati pasti sudah melalui proses seleksi yang panjang oleh orang-orang yang ahli pada zamannya. Dalam arti lain, tidak asal menggunakan bahan kayu jati, tetapi bahan kayu jati yang digunakan adalah yang benar-benar berkualitas terbaik pada masa itu. Ada bangunan yang kelihatan unik di ruang sholat utama ini. Selain mihrab dan mimbar, terdapat pula maksuro, yakni sebuah ruangan kecil di shaf terdepan yang merupakan tempat khusus bagi sultan dan keluarganya melaksanakan ibadah. Maksuro ini tempatnya di sebelah kiri tempat pengimaman. Biasanya digunakan ketika sultan dan keluarganya melakukan sholat atau ibadah saat hari-hari besar Islam. Demikian sekilas mengenai Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Semoga membawa manfaat dan salam budaya Nusantara.